Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasria Mansur dengan NPM 20 40 30 10 40 dari Lokal B, jurusan Teknik Sipil Universitas Borneo, Kota Tarakan. Di sini dengan materi PKN, saya akan menjelaskan sedikit mengenai wawasan Nusantara. Sedikit penjelasan saya, mohon lebih dan kurangnya nanti mohon dimaafkan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara kontekstual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosio-kultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Hal ini terkait dengan sikap negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Maka, perairan yang terdapat di antara pulau-pulau itu harus dianggap sebagai elemen penghubung dan bukanlah sebagai faktor pemisah. Lebih lanjut, wawasan Nusantara dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstitusional, yakni sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu satu, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Fungsi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayahan. 2. Kawawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Dalam implementasi terdapat
kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan pertahanan dan keamanan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. 4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. 5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Pada kehidupan ekonomi, 1. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. 2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah. 3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Pada kehidupan sosial dan budaya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda. 2. Mengembangkan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia. Pada kehidupan pertahanan dan keamanan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk berperan aktif. 2. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Sekian video penjelasan sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.